produknya, baik jumlah dan lain sebagainya. Nah ini tidak usah dibaca. Baik. Tapi kemudian ketika kita ngomong fa inna nasanuhawilu an narsada ba'dha muqawwamatiha, maka kemudian kita akan berusaha untuk menyelami sebagian pembentuk daripada lughatul Quran tersebut. Wa annulqiya nazratan ajal ala ahami jawanibiha. Kita akan coba melihat dalam perspektif yang cepat beberapa hal yang penting dalam perspektif asal ta'bil Quran tersebut. Yang pertama ada janibus sauti wal ada, sisi huruf, ada sisi suara, pembentukan suara di dalam ta'bil Quran, gitu ya. Jadi karena Al-Quran tentu ada proses suara, proses bunyinya maksudnya. Bagaimana sih sisi bunyi yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua al-mufradah al-Qur'aniyah, ada kosakata yang digunakan dalam Al-Quran, tentu itu juga memiliki asrar. Apa asrar? Asrar apa asrar ya? Asrar itu jamak dari sirrun. Apa sirrun? Oh, rahasia. Asrar berarti apa? Jamaknya rahasia. Yang ketiga adalah khosaisu tarkib wa ta'lifil jumal, kekhususan daripada penyusunan dan pembentukan jumlah. Saya di sana aja. Mau saya ngadep pemalu juga kan yang penting suara saya. Khosaisu tarkib wa ta'lifil jumal, kekhususan daripada pembentukan dan penyusunan jumlahnya. Tentu ini berbeda dengan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita ngomong namanya al-kalimah al-Qur'aniyah, as-surah gambarannya Al-Qur'an. Lalu al-masyad al-Qur'ani. Nah ini kita ngomongin khosaisu tarkib, kekhususan daripada penyusunan wa ta'lifil jumali, dan juga pembentukan jumlahnya, kalimatnya. Yang keempat ada munasabatu khawatimil ayat di madhuniha. Ada relasi antara setiap akhir surat, setiap penutup ayat maksudnya, khawatimil ayat, betul. Khawatimil ayat, bukan khawatimil surah. Khawatimil ayat di madhuniha, dengan apa yang kemudian keterikatannya gitu. Baik. Nah, sekarang kita coba sebenarnya yang kita bahas adalah al-mufradah al-Qur'aniyah sama khosaisu tarkib wa ta'lifil jumal gitu ya. Hanya saja coba kita lihat. Ini sebenarnya kan kalian sudah paham lah. Tinggal kemudian para ulama atau para cendekiawan atau para ahli kemudian menteorikan itu. Kita sudah paham, kita ketika membaca Al-Quran mungkin sudah paham. Oh ternyata ada keindahan ya di sini ya. Ada bunyi ini, bunyi itu dan lain sebagainya. Berbeda-beda semuanya. Hanya saja kita tidak kemudian menuliskan apa yang kita rasakan ya. Nah, para ulama itu kemudian menuliskan apa yang mereka rasakan dalam membaca Al-Quran. Itu hebatnya. Ya, hebat sekali mereka ya. Kepikiran aja untuk menulis kayak gitu. Akhirnya menjadi sebuah ilmu luar biasa. Allah. Janibus saut wal ada. Alhamdulillah. Janibus saut wal ada. Oke. Ini kita dari pendek saja, singkat-singkat saja. Ada beberapa hal yang kita kemudian lihat dari sisi perspektif suaranya. Yang pertama adalah khawasut tilawah, kekhususan dari sisi tilawahnya. Sama tala'umun nasid as-sauti. Tala'um itu adalah kesesuaian. An-nasid itu sebenarnya tenunan, tapi kemudian bentuk lah dianggapnya. Tala'um nasid saujuti, ada kesesuaian bentuk suara. Al-fasilah al-Qur'aniyah. Al-fasilah itu kayak pemisah daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi kita ya mungkin ayat gitu ya, dari satu ungkapan mau ke ungkapan lain, ayatnya seperti dari satu ayat pertama, ayat kedua dan lain sebagainya, itu al-fasilah namanya. Baik. Yang pertama adalah khawasut tilawah. Nah, khawasut tilawahnya ini kemudian misalnya dicontohkan oleh Imam Al-Qustolani dalam Lataiful Isyarah. Dia bilang tentang tajwid. Jadi ada dalam Al-Quran adanya tajwid. Ayatnya bil qiraati mujawwadatan alfad. Ada mujawwadnya gitu. Tahu ya mujawwad ya?
Mujawad berarti kan hal-hal yang berbau dengan tajwid, ada berhubungan dengan takwim hurufiha, pembentukan hurufnya, wa i'ta'uha haqqiha, wa i'ta'uha haqqaha, memberikan haknya dari setiap huruf. Lalu kemudian min ghairi ifratin wala tafritin. Ifrat wa tafrit itu tidak berlebih-lebihan maksudnya. Ifrat itu berlebih-lebihan, tafrit tidak kekurangan gitu. Jadi ketika kemudian salah satu kekhususan tilawahnya, dia tidak ifrat tidak tafrit. Oke. Ya, tapi intinya adalah tidak kemudian memberatkan lisan, tidak kemudian dia tidak terlalu panjang dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan kesesuaian lah, tengah-tengah gitu maksudnya, mutawassit, tidak terlalu panjang, tidak terlalu memberatkan dan sebagainya. Oke. Fa idza jama'al qari ila hadza husni sauti kan afdal. Itu dari sisi tajwidnya, makharijul hurufnya, mat-matnya dan lain sebagainya. Itu mujawwad. Mujawwad itu kalau saya tidak salah tidak kemudian ada bentuk-bentuk nagom ya. Mujawwad itu ada nagomnya enggak? Ada ya. Nagom itu masuk dalam kategori mujawwad atau dia punya ilmu sendiri? Ilmu sendiri ya. Kalau orang yang membaca mujawwad itu maksudnya orang yang baca kayak gimana sih? Maka saya itu sebenarnya dulu itu di Mesir ada guru kami bilang ada yang disebut sebagai membaca dengan tahtil, ada yang tartil. Kalau yang tahtil itu begini, kayak anak kecil baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tahtil namanya. Tapi kalau tartil itu yang kalian setiap hari bacakan Quran itu ya Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bil Rabb. Jangan-jangan Bapak ini. Tapi saya beberapa kali kan saya sering nyimak gitu. Dia kan si cantik tiduran. Dina, itu benar nggak tuh bacanya? Dinda lagi. Apa sih baru tahu sama ini Dinda? Saya panggil si cantik kan Dinda dan Panda, Dinda Panda. Panda. Kalau itu membaca mujawwad itu membaca dengan tajwid, itu hukumnya fardhu ain ya. Membaca dengan tajwid hukumnya fardhu ain. Tapi kalau kemudian seorang qari itu membacanya dengan suara yang bagus, maka itu lebih afdal. Ya, lebih afdal. Ya tentu kita paham Pak. Orang-orang yang membacanya suaranya bagus, udah mujawwad bagus kan gitu. Kayak anak-anak PTIQ gitu. Ya enggak? Kata iki lah. Kayak anak PTIQ itu, kebanyakan kalau misalnya lagi sholat Jumat, mereka bacanya itu pasti punya irama, punya apa gitu. Iya sih. Dan itu bagus suaranya, makhrajnya bagus, mantap. Gitu ya. Tapi kalau guru-guru kami di Azhar, kami punya guru, kita sholat di belakang guru kami, mereka tidak pernah kemudian punya irama, tidak ada. Coba kalian, kalau coba lihat YouTube-nya Habib Umar, Habib siapa gitu yang dari Timur Tengah, ketika dia sholat, mereka biasanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Gitu. Biasanya begitu, coba lihat. Enggak kayak di sini kan, kalau jadi imam tuh, kata saya kalau jadi imam suruh imam Jumat gitu, pasti bacanya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah begitu kan ya. Padahal nggak ngerti gitu itu. Saya pernah waktu itu di mana